AKBP Arif patahkan laptop, lalu menyimpannya karena ragukan pengakuan Ferdy Sambo. Jakarta, Kompas.com, AKBP Arif Rahman Arifin mematahkan laptop yang sempat digunakan untuk menampung salinan rekaman CCTV di sekitar rumah Ferdy Sambo saat peristiwa penembakan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Kepingan-kepingan laptop itu lantas Arif masukkan dalam kantong berwarna hijau dan dia simpan di rumahnya. Menurut Arif, dirinya menyimpan laptop itu karena masih meragukan pengakuan Ferdy Sambo soal kematian Yosua yang awalnya disebutkan karena baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae. AKBP Arif tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdy Sambo dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya, kata kuasa hukum Arif di persidangan. Arif juga mengungkap, dirinya mematahkan laptop tersebut karena berada di bawah tekanan Sambo. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin, karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdy Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdy Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdy Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdy Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdy Sambo, saksi Ferdy Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo, dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdy Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdy Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdy Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Saat itu, Sambo memerintahkan dirinya untuk memusnahkan dan menghapus semua salinan rekaman CCTV. Sambo mengancam Arif dengan mengatakan, kalau sampai rekaman CCTV bocor, berarti dari kalian berempat. Adapun 4 orang yang dimaksud Sambo adalah para perwira Polri yang menyaksikan salinan rekaman CCTV, yakni AKBP Arif, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit. AKBP Arif sempat berupaya mengklarifikasi perihal ini, namun Sambo malah mengancamnya. Terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan, kata kuasa hukum Arif. Arif mengaku dirinya tak punya niat yang sama dengan Sambo untuk menutup-nutupi kematian Yosua. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil bagi beliau bila didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdy Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, ujar pengacara Arif. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdy Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdy Sambo, tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdy Sambo, SHSIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin
hanya berada pada tempat dan waktu yang salah, sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdy Sambo dahulu Irjen Pol Ferdy Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdy Sambo dahulu Irjen Pol Ferdy Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdy Sambo dahulu Irjen Pol Ferdy Sambo malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdy Sambo dahulu Irjen Pol Ferdy Sambo untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdy Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdy Sambo dahulu Irjen Pol Ferdy Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara